Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 8 Mei 2023. Bacaan pertama sebagai dasar permenungan kita dikutip dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai 18. Di dalam kisah itu diceritakan bagaimana para rasul, khususnya Paulus dan Barnabas, yang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dianggap sebagai dewa-dewi. Namun mereka menolak, kemudian membetulkan kesalahan itu. Mereka diminta untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan kemudian mendasarkan hidup pada Yesus Kristus yang diwartakan oleh Paulus dan Barnabas. Sedangkan pada bacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26, Yesus menegaskan kepada kita bahwa penghibur yang diutus oleh Bapa akan mengajarkan segala sesuatu kepada para murid, kepada kita semua. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali di tengah dunia ini orang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah tetapi tidak mengerti, sehingga mereka belum beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, seperti pengalaman para rasul ketika para rasul melakukan tindakan perpanjangan tangan Allah dengan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dan akhirnya bisa berjalan, maka orang-orang menganggap Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes. Tugas para murid dan tugas kita semua adalah meluruskan pengalaman iman yang salah. Orang yang lumpuh ini bukan karena dewa-dewa, tapi karena kuasa Allah dalam pribadi Yesus Kristus yang dilakukan oleh para rasul, yakni Paulus dan Barnabas. Karena ketidaktahuan mereka melakukan itu, maka tugas kita, tugas para rasul, membenarkan, meluruskan, menyempurnakan pengalaman-pengalaman yang kurang benar. Bagaimana dengan kita? Tugas kita pertama-tama membawa karya-karya Allah agar mereka yang keliru, yang salah menangkap Yesus menjadi benar. Maka tugas kita adalah mencoba untuk mengarahkan ke arah yang benar, pengalaman akan Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Paulus dan Barnabas mencoba
menerangkan kebenaran, yakni yang menyembuhkan bukanlah dewa-dewi, tetapi Yesus Kristus yang telah wafat di kayu salib dan dibangkitkan oleh Allah. Harapannya orang-orang tidak akan sesat karena mereka mengikuti jalan yang benar yang dikatakan oleh para rasul. Maka tugas kita pertama adalah membawa orang menuju kepada kebenaran dan jangan sampai orang tersesat. Dengan pewartaan itu, maka kita sudah membawa kabar gembira kepada banyak orang. Maka pertanyaan permenungan pertama, sudahkah aku membawa orang keluar dari kesesatan menuju kepada kebenaran? Dan dari bacaan Injil kita dikuatkan karena pekerjaan-pekerjaan kita ini akan didukung, akan disempurnakan oleh Roh Penghibur, sehingga kita tidak perlu untuk takut dan khawatir. Dengan cara itu, maka kita akan mampu membawa sebanyak mungkin orang kepada kebenaran yang sejati, karena Roh Penghibur akan senantiasa mendampingi kita. Semoga hidup dan karya-karya kita sungguh-sungguh membantu banyak orang meluruskan pengalaman imannya akan pribadi Yesus Kristus dengan bantuan dan rahmat Roh Kudus, sehingga akhirnya siapapun juga yang menerima Roh Penghibur mampu membawa orang kepada kebenaran yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam tugas-tugas membawa orang kepada kebenaran dengan mengutus Roh Kudus-Mu, Roh Penghibur bagi kami, sehingga kami kuat untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Mampukanlah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu berkat tuntunan Roh Kudus itu. Ya Bapa, kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Bantu mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu agar mampu membawa orang semakin dekat dengan Engkau sendiri. Sembuhkanlah yang sakit. Ringankanlah beban orang-orang atau umat-Mu yang seakan tak tertanggungkan. Bantu mereka yang kesulitan ekonomi lewat samanya. Dan semoga Engkau senantiasa merengkuh umat-Mu dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya mengingatkan, menganjurkan, bahkan sedikit mendorong untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, booster kedua, dan hidup sehat dengan makanan-makanan yang bergizi. Jauhi kerumunan agar terbebas dari virus corona. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah mendukung aksi panggilan
dengan menerima biara-biarawati untuk tinggal semalam di rumah. Kita berharap aksi panggilan kemarin boleh menjadi kesempatan bagi anak-anak kita berpikir ulang, sekaligus tertarik untuk menjadi orang-orang yang percaya di kebun anggur Tuhan. Terima kasih untuk semua dukungan, baik OMK, panitia, siapapun yang terlibat dalam aksi panggilan kemarin, agar sungguh menjadi kesempatan untuk mengenal pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan. Mari kita dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk siap menjadi biarawan-biarawati. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang terlibat dalam kegiatan menggereja dalam bentuk apapun, sehingga gereja kita terus berkembang melayani umat. Semoga akhirnya juga banyak orang tertarik menjadi orang-orang yang melayani umat dan gereja. Masih tunggu kesempatan untuk memberikan bantuan untuk mengisi gedung serbaguna kita. Mari kita bersama-sama bertanggung jawab untuk terpenuhinya isian gedung gereja. Semoga dengan demikian kita sungguh berkenan kepada Allah. Mari kita ikuti CAP bersama-sama untuk menambah wawasan pengetahuan keagamaan kita dan untuk kesiapan kita melayani orang lain. Untuk anak-anak yang ikut aksi panggilan kemarin dan tertarik untuk menjadi suster, buder, frater atau romo, silahkan mendaftarkan diri atau memberitahukan kepada Romo Danar atau saya untuk kita tindak lanjuti agar terbina semangat anak-anak menjadi biarawan-biarawati. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.